Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan tentunya sukses selalu. Nah, baiklah, pada video ini saya akan memberikan kepada teman-teman satu contoh program statis pada Pascal, dan kemudian saya juga akan memberikan satu contoh program dinamis pada Pascal. Dan langsung saja menuju source kodenya. Nah, sebelumnya saya katakan bahwa di sini saya akan menulis dulu secara keseluruhan bagaimana source kode dari program yang saya akan contohkan. Nah, untuk penjelasan dari fungsi-fungsi baris setiap kode programnya saya akan jelaskan nanti ketika source kodenya ketika semua source kodenya pada program ini saya telah memasukkan pada pastornya. Baik saja kita langsung menuju kode programnya. Nah, setelah semua kode program kita masukkan, kita coba masuk menuju menu compile untuk mengecek apakah program kita ada kesalahan berupa kode atau semacamnya yang telah kita masukkan. Semoga saja tampilannya sukses, tidak terdapat error. Di sini saya masukkan, di sini kita diminta untuk menyimpan terlebih dahulu programnya. Di sini saya akan membuat namanya. Di sini saya akan memasukkan namanya yaitu project. Kembali saya ada langsung saja kita. Nah, ketika tampilannya seperti ini, itu menandakan bahwa tidak terdapat error pada semua kode atau data yang kita masukkan pada program ini. Langsung saja kita spasi, kemudian kita coba run. Nah, alhamdulillah ini tampilannya sukses ya. Kita enter untuk kembali. Nah, di sini saya akan mencoba jelaskan setiap baris pada program ini. Nah, kemudian pada baris pertama yaitu di sini adalah posisi untuk nama program kita. Di sini nama program saya yaitu coba AI from Taufik, dari Taufik. Kemudian kita deklarasikan UCCRT untuk mengaktifkan fungsi-fungsi utama agar dapat mengontrol layar. Kemudian kata tipe ini maksudnya adalah kita membuat tipe baru yaitu mahasiswa dengan rekor. Kita membuat rekor baru yang bernama mahasiswa. Nah, kemudian di dalam rekor ini terdapat dalam rekor mahasiswa ini terdapat beberapa field, yaitu nama, NIM, fakultas, prodi, dan angkatan. Dan itu semuanya menggunakan tipe data string. Kemudian menuju variabel. Di sini variabel kita gunakan untuk mendefinisikan variabel pada program kita. Di sini variabel
data mahasiswa dengan tipe data. Di sini variabelnya yaitu data mahasiswa dengan tipe data array, dalam kurung 1.5 mahasiswa. Nah, saya terangkan bahwa pada baris ini terdapat kata array dalam kurung 1 sampai 5. Maksudnya yaitu pada array kita di sini kita menggunakan 1 sampai 5 elemen. Kemudian menuju pada begin, yaitu menandakan bahwa sebagai kode untuk menuju blok utama pada program kita. Kemudian kita deklarasikan clr untuk membuat baris baru. Kemudian di sini terdapat data mahasiswa 1, NIM 210 dan 50 11 itu adalah isi elemen 1. Nah, karena di sini kita menggunakan 5 elemen, maka di sini saya telah memasukkan data sebanyak 5 elemen. Nah, masing-masing elemennya yaitu NIM, nama fakultas, prodi, angkatan. Kemudian di sini urat len. Fungsi urat len di sini untuk menampilkan elemen mana saja yang kita ingin panggil. Di sini saya masukkan di sini contohnya. Di sini saya akan memanggil beberapa elemen, yaitu elemen 1. Di sini 1 ini yaitu indeks 1. Nah, seperti yang setahu saya itu yaitu ketika kita ingin memanggil elemen pertama kita memasukkan indeks, kita perlu memasukkan indeks yaitu indeks 1, yaitu NIM. Nah, kemudian readline menandakan untuk membaca program kita, kemudian N menandakan yaitu menandakan bahwa kemudian N ini adalah kode yang menandakan bahwa akhir dari program kita. Nah, ini adalah tampilan ketika saya jalankan program ini. Nah, seperti yang kita ketahui, sukses ya, sesuai yang kita rencanakan programnya. Nah, di sini saya mencoba masukkan indeks 2, kemudian saya enter. Nah, kemudian saya run. Nah, di sini pada elemen NIM itu pada data NIM itu isinya kosong karena pada sebelumnya saya memasukkan angka 2, tapi elemen 2 itu diisi oleh nama Taufik Hidayat. Nah, makanya karena itu tidak sesuai, nah di sini maka isinya di sini kosong dan kita enter. Nah, ketika saya ubah kembali menjadi 1, kemudian saya run kembali. Nah, hasilnya seperti ini ya, teman-teman. Nah, alhamdulillah program pertama saya telah sukses. Baiklah, selanjutnya kita menuju program kedua. Nah, contoh program pastikan yang dinamis yang saya berikan kepada teman-teman ini menggunakan tipe data yaitu linked list. Nah, sebenarnya source kodenya ini kode-kode program yang saya berikan ini sebenarnya itu sangat panjang, tapi semoga saja tidak ada error ya. Langsung saja kita coba ya, kalau ada error kita usahakanlah cari untuk atasi. Semoga saja errornya tidak banyak.
Setelah kode programnya saya tuliskan di pasarnya, kemudian di sini kita kembali compile seperti program pertama tadi. Kita compile terlebih dahulu untuk mengecek apakah ada kesalahan, ada semacam kesalahan yang kita lakukan pada kode program ini. Kita compile. Nah, di sini kita diperintahkan untuk menyimpan terlebih dahulu project yang kita buat. Di sini saya beri nama program sebentar list, kemudian saya oke untuk save. Nah, jika tampilannya seperti ini tuh ada beberapa kesalahan ya teman-teman, seperti coba atas. Di sini ada kesalahan itu pada USSRT, kemudian kita compile kembali. Di sini terdapat error, deklarasi variabelnya kurang R, dinamakan R, kemudian kita compile kembali. Masih ada error teman-teman, kita cek saja. Tapi data integernya di sini rupanya saya menulis integer, seharusnya integer, jadi kita saja tambah error. Kemudian kita compile kembali supaya tidak ada kesalahan lagi. Nah, alhamdulillah teman-teman, kode programnya sudah press NK, artinya sudah sukses. Spasi kita besar dulu. Kemudian di sini kita mencoba operasikan atau menjalankan programnya teman-teman. Nah, tampilan program saya itu seperti ini, program aplikasi. Di sini tampilan awalnya itu seperti ini. Nah, di sini untuk program ini kita diminta untuk memasukkan data berupa name. Di sini saya coba memasukkan data name saya. Dan saya akan kembali lagi. Di sini kita diminta untuk menginput nama, kemudian kita input selanjutnya itu fakultas. Oke teman-teman, saya singkat saja fakultas komputer. Kemudian kita kembali diminta untuk menginput prodi, yaitu kemudian angkatan 2021 ya teman-teman. Nah, di sini pada perintah ini lagi ya atau tidak, artinya kalau kita pilih ya, kita diminta untuk memasukkan data mahasiswa mana saja yang kita akan tambahkan. Nah, sebelumnya kan di sini saya telah menambahkan data saya berupa data fakultas, prodi, angkatan, nama, dan saya. Kemudian di sini saya akan mencoba menambahkan data selanjutnya. Kita tekan ya. Nah, di sini kita diminta untuk menambahkan data selanjutnya karena sebelumnya kita memiliki ya. Artinya kita diminta untuk menginput data mahasiswa apa yang kita masukkan selanjutnya. Nah, di sini saya langsung saja memasukkan name-nya. Di sini kita tulis saja angka sembarang ya teman-teman. Ibaratnya ini angka data mahasiswa 2 lah. Kemudian kita enter namanya Budi. Namanya Budi saja. Kita input fakultasnya fakultas hukum. Kemudian input prodi. Kita langsung tulis hukum saja lagi. Kemudian input angkatan 2021 kan. Nah, kemudian kita lihat. Nah, di sini saya pilih T, artinya tidak, karena saya tidak ingin menambah, karena tidak ada data mahasiswa yang akan saya tambahkan lagi. Nah, kita masukkan T. Nah, secara otomatis ketika kita memilih T, artinya tidak ada data mahasiswa yang akan kita tambahkan. Secara otomatis program akan menampilkan beberapa data yang kita masukkan, yang telah kita masukkan. Di sini saya telah menambahkan 2 data, yaitu data atas nama Budi dan kemudian data atas nama topik. Kemudian di sini ada, setelah ditampilkan output dari kedua data tersebut, di sini kita bisa mengoperasikan ada 5 menu pilihan, yaitu menu opsi pertama tambah data, kemudian opsi kedua hapus data, kemudian opsi ketiga cari data, kemudian opsi keempat tampilkan data. Kita mencoba untuk menambahkan data ya teman-teman. Kita coba untuk mengoperasikan secara satu persatu pilihan atau menu operasi yang ada di sini. Pertama kita menambahkan data. Nah, di sini saya akan memasukkan data name.
Kemudian saya lihat namanya kita taruh saja Ilham. Kemudian selanjutnya kita tulis Teran kata input fakultas kedokteran. Nah di sini kita tulis farmasi. Nah, kita tulis angkatan 2021 dia tanggal enggak. Nah di sini tampilannya nah di sini keterangannya data berhasil ditambahkan, artinya beberapa inputan yang kita tambahkan berupa nama fakultas, prodi serta angkatan itu berhasil ditambahkan. Kemudian kita mencoba untuk tampilkan data secara keseluruhan. Kita pilih opsi keempat dan kanan untuk tampilkan data. Nah secara otomatis beberapa data yang telah ditambahkan itu akan muncul. Nah coba kita lihat. Nah ini teman-teman, atas nama Ilham, data yang baru saja saya tambahkan. Jadi secara keseluruhan sudah ada 3 data mahasiswa yang telah saya tambahkan pada program ini. Kemudian kita mencoba untuk operasi kedua. Di sini saya akan mencoba menghapus NIM. Saya akan mencoba hapus NIM untuk data mahasiswa. Di sini saya akan memilih NIM atas nama saya atas nama Taufik. Di sini saya akan masukkan NIM saya dan saya akan mencoba untuk menghapusnya. Kemudian saya nah keterangannya di sini data dengan NIM 210.2021 itu telah dihapus. Masukkan pilihan Anda. Nah untuk mengecek apakah data saya benar-benar telah dihapus atau tidak, di sini saya akan mencoba mengoperasikan memasukkan nah di sini waktu rekaman saya telah habis ya teman-teman. Di sini saya mencoba untuk menekan pause dulu, kemudian saya akan melanjut. Itu adalah kucing tetangga Milan. Di sini saya akan lanjut kembali program saya itu. Nah tadi itu sampai di sini ya teman-teman. NIM yang ingin saya hapus itu keterangannya sudah berhasil, telah dihapus. Kemudian saya akan coba operasikan. Saya akan mencoba untuk memilih opsi ketiga. Nah opsi ketiga itu cari data. Di sini saya akan mencoba mencari NIM saya yang telah dihapus untuk sekedar membuktikan saja apakah NIM yang saya telah hapus itu benar-benar terhapus atau tidak. Saya coba masukkan NIM saya. Nah di sini coba saya enter teman-teman. Nah ini keterangannya, yaitu data dengan NIM 210.50.2011 itu tidak ditemukan ya, karena sebelumnya saya telah memilih opsi kedua, yaitu hapus data. Saya telah menghapus data NIM saya, dan oleh karena itu keterangannya di sini tidak ditemukan karena sudah terhapus. Kemudian kita mencoba untuk memilih opsi 0, yaitu keluar dari program. Kita coba enter. Nah sebelumnya kita keluar program, kita mencoba terlebih dahulu untuk opsi keempat, opsi kelima. Nah, maaf karena program saya hanya terdapat 4 opsi, yaitu opsi pertama, opsi kedua, opsi ketiga, dan opsi terakhir yaitu opsi ke-0 ya, yaitu keluar dari program. Kita coba keluar. Nah di sini keterangannya yaitu terima kasih. Kemudian saya enter kembali, itu secara otomatis programnya akan keluar ya teman-teman. Aduh, untuk selalu bed saya jeda terlebih dahulu. Nah setelah saya jalankan sesuai instruksi atau menu operasi yang ada pada program video saya tadi, yaitu ada beberapa menu opsi untuk mengoperasikannya, berupa tambahkan data, hapus data, cari data, dan tampilkan data. Itu semua saya telah coba. Nah di sini saya akan mencoba menjelaskan terkait program kedua saya ini. Program kedua saya ini yaitu contoh implementasi linked list menggunakan bahasa pemrograman Pascal. Linked list ini digunakan untuk menyimpan data mahasiswa, dan ada beberapa deklarasi serta prosedur fungsi yang saya gunakan. Di sini pada program ini, pada program linked list saya tadi terdapat deklarasi tipe data. Tipe yang pertama, tipe node, adalah tipe pointer yang menunjukkan ke data. Kemudian node digunakan untuk menyimpan alamat node berikutnya pada linked list.
Kemudian pada proyek saya juga tadi terdapat beberapa deklarasi variabel. Yang pertama, deklarasi variabel baru, bantu, dan PTR. Itu adalah variabel untuk melakukan operasi pada linked list. Kemudian variabel nama, NIM, fakultas, prodi, dan angkatan, dan itu adalah variabel untuk menyimpan data mahasiswa yang diinput. Kemudian pada proyek saya tadi, saya juga menggunakan beberapa prosedur. Yang pertama, prosedur input. Prosedur ini digunakan untuk memasukkan data mahasiswa baru ke dalam linked list. Setiap data dimasukkan ke dalam node baru, kemudian node tersebut ditambahkan ke linked list. Kemudian prosedur output. Di sini saya menggunakan prosedur ini untuk menampilkan seluruh data mahasiswa dalam linked list. Nah, apa saja data yang telah kita tambahkan tadi itu akan tampil. Kemudian saya juga menggunakan function, fungsi cari. Fungsi ini digunakan untuk mencari node dengan NIM tertentu dalam linked list. Kemudian saya juga menggunakan prosedur hapus. Nah, prosedur ini digunakan untuk menghapus data yang mana yang ingin kita hapus dari linked list. Kemudian saya juga menggunakan fungsi pada cari untuk mencari data yang telah dihapus. Nah, di sini ibaratnya itu sebelumnya kita telah menghapus data yang telah kita hapus. Kemudian kita menggunakan fungsi cari untuk membuktikan bahwa data yang kita hapus ini benar-benar terhapus atau masih ada. Nah, kemudian dari program saya tadi, saya akan memberitahukan bagaimana alur utama dari programnya. Alur utama dari program ini atau cara kerjanya dalam bahasa sederhana. Nah, cara kerjanya ini menggunakan perulangan while untuk memasukkan data mahasiswa sampai pengguna tidak ingin memasukkan data lagi. Kemudian setelah itu menampilkan seluruh data yang telah kita masukkan. Kemudian selanjutnya program linked saya ini memberikan beberapa pilihan kepada pengguna untuk melakukan operasi. Opsi pilihannya itu ada tambah data, hapus data, dan sudah kita coba tadi cari data, tampilkan data, kemudian keluar untuk kita mengakhiri programnya. Nah, program saya pada video ini menggunakan konsep linked list untuk menyimpan data dan mengelola mahasiswa. Karena uniknya ini, linked list memungkinkan penambahan atau penghapusan data dengan efisien karena hanya memerlukan operasi pada pointer tanpa kita harus memindahkan data yang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait proyek kedua yang saya buatkan, contoh program dinamis pada Pascal yang saya berikan kepada teman-teman. Karena kode program atau source kode pada proyek kedua ini sangat panjang, tidak memungkinkan saya untuk menjelaskan secara per baris. Oleh karena itu saya menjelaskan bagian-bagian utama saja yang saya gunakan pada program ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.